Hey hey hey, balik lagi kita nonton layar tancap cep cep sekali lagi cep biar mantap. Michael Bryce, seorang bodyguard profesional dengan grade triple A, sedang bersiap-siap melakukan pekerjaannya. Kali ini dia bertugas mengawal seorang konglomerat Jepang bernama Kurosawa ke bandara. Sesampainya di tujuan, tidak ada satupun hambatan. Hingga Kurosawa duduk di pesawat, lalu kepalanya pecah dihantam peluru hingga tewas. Bryce terkesima. Dua tahun kemudian, Bryce masih dihantui oleh pembunuhan Kurosawa itu. Dan dia sekarang makin lusuh. Tapi dia masih melakukan pekerjaannya, mengawal seseorang bernama Seifert yang sedang diburu oleh seseorang ke tempat aman. Sambil mengawal Seifert, Bryce menghubungi seseorang untuk membereskan kekacauan yang sudah dibuatnya. Lalu meledaklah Rolls Royce-nya Seifert. Mereka pun kabur menggunakan mobil Bryce yang sekarang lusuh dan bau. Sementara itu di Belarus, pecahan Uni Soviet, sang presiden bernama Vladislav Dukovic sedang menginterogasi seorang profesor yang bernama Asimov tentang tulisannya yang memojokkan sang presiden. Lalu istri dan anaknya yang masih kecil ditembak di hadapan profesor itu. Scene berpindah ke pengadilan penjahat perang internasional di Den Haag ketika Asimov dimintai keterangan. Dukovic sebagai tersangkanya. Karena lemahnya bukti, pengadilan belum dapat menjatuhkan hukuman pada Dukovic. Darius Kincaid, seorang pembunuh bayaran yang pernah bekerja untuk Dukovic, diminta jadi saksi oleh Interpol. Dengan balasan, istrinya, Sonia Kincaid, akan dibebaskan dari tahanan Interpol. Demi sang istri, Darius pun setuju dan menandatangani perjanjian dengan Interpol. Darius pun dikirim ke Den Haag dengan pengawalan ketat yang dipimpin oleh agen Amelia Russell, pacarnya Bryce. Darius kaget. Hah? Cuma segini pengawalnya? Lantas Amelia bilang, sedikit tapi terlatih, bro. Dan benar saja, di perjalanan, Darius disergap. Mobilnya diledakkan dan ditembaki. Semua pengawalnya yang katanya terlatih itu tidak bersisa satupun. Tinggal Russell dan Darius. Mereka pun melawan sambil mencoba melarikan diri dan berhasil ke tempat persembunyian. Darius curiga Interpol sudah disusupi karena ada orang yang tahu rute mereka. Russell pun minta tolong sama Bryce untuk mengawal Darius. Russell mengancam kalau Bryce menolak, dia akan membeberkan kebusukan Bryce pada Interpol dan rating AAA yang diinginkan lagi oleh Bryce tidak akan pernah terwujud. Interpol yang kehilangan Darius pun ketar-ketir. Sementara itu di Amsterdam, tempat istri Darius ditahan, Sonia ditelepon oleh suaminya. Sonia ternyata membuli teman sekamarnya. Tapi tidak lama berselang, teleponnya disusupi dan putus. Tentu saja, Sonia kesal. Tibalah Bryce ke tempat persembunyian Russell. Bryce
masih menuduh Russell yang membocorkan informasi soal Kurosawa dulu sehingga ratingnya Bryce turun. Russell yang sekarang sudah jadi mantan tetap menyangkal. Ketika bertemu, Bryce dan Darius malah saling menyerang. Ternyata mereka sudah saling mengenal dan saling memburu sejak lama. Ketika Darius di atas angin, tiba-tiba dia pingsan karena kekurangan darah akibat luka tembak di kaki yang dialaminya. Benar saja, Interpol bocor. Salah satu pejabatnya menemui Dukovic di hotel dan nagih karena dia sudah memberitahu info soal rute pengawalan Darius. Bryce mengatakan pada Russell bahwa Darius sudah 20 kali mencoba membunuhnya, termasuk yang baru saja terjadi. Kalau Bryce bisa menyelesaikan misi ini, Russell akan mengembalikan status AAA-nya Bryce melalui koneksi-koneksinya. Interpol mengetahui bahwa ada orang yang mengaktifkan kode pintu masuk tempat persembunyian milik mereka, yang kemungkinan besar menjadi tempat Russell menyembunyikan Darius. Ya, info ini pun bocor pada Dukovic. Kaburlah Bryce dengan Darius dengan melumpuhkan musuhnya satu persatu, sambil terus bertengkar satu sama lain. Mereka pun berhasil kabur dengan mobil curian dan menuju Den Haag. Sekembalinya ke markas Interpol, tindakan Russell diketahui atasannya yang bernama Kasoria, dan Russell pun meletakkan rencananya karena kesal. Di tengah jalan, Bryce dan Darius berganti mobil, ya dengan mobil curian lagi, sambil tetap bertengkar soal cara mereka masing-masing melakukan pekerjaannya. Darius cerita kenapa dia bisa ditangkap, yaitu karena dia dapat telepon kalau istrinya mengalami kecelakaan mobil. Sesampainya di rumah sakit, belasan agen Interpol sudah menunggu lalu menodongnya. Lalu dia cerita beberapa proyek di mana mereka berada di pihak yang berlawanan. Darius menjadi pembunuh bayaran dan Bryce jadi bodyguard dari calon korban si Darius, sehingga mereka selalu konflik. Di penjara, Sonia yang diinterogasi Interpol soal keberadaan suaminya malah ngomel-ngomelin penginterogasi itu. Lah, kok bisa malah kehilangan suaminya yang saksi kunci? Gini deh Bu, kalau Ibu tahu di mana Darius, kasih tahu kami demi keselamatan Darius sendiri. Sonia malah ketawa. Gak ada yang bisa membunuh suamiku, katanya. Di tengah jalan, saat Darius mencoba kabur setelah mencoba mengelabui Bryce, orang-orang Dukovic menembaki mereka. Ternyata mereka tahu lokasi Bryce dan Darius dari HP Darius, yang tentu saja bisa dilacak. Namun mereka selamat, tapi mobilnya meledak sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan tentu saja sambil terus bertengkar. Darius mengejek Bryce yang ternyata benar-benar mencintai mantannya Russell. Darius pun bercerita soal pertemuan pertamanya dengan Sonia, yaitu di sebuah bar di Honduras. Ketika itu, Sonia digodain oleh seorang pria. Baru saja Darius mau menolong, tapi Sonia sudah menghajar pria itu beserta teman-temannya dan melumpuhkan mereka seorang diri dengan tangan kosong. Darius langsung jatuh cintrong. Lantas mereka berdansa sepanjang malam. Akhirnya ada mobil lewat, dan mereka pun menumpang hingga pelabuhan feri di Amsterdam bersama para biarawati di mobil itu. Dukovic memerintahkan untuk menyiapkan rencana cadangan jika Darius berhasil selamat. Di mobil,
Darius bisa berbaur dengan para biarawati itu dan bernyanyi bersama mereka. Sementara Bryce menahan kekesalannya. Di ferry, mereka lanjut mengobrol. Darius bercerita kalau pembunuhan pertamanya ketika dia berusia 15 atau 16 tahun. Dia membunuh pembunuh pendeta di gereja lingkungannya. Tibalah mereka di Amsterdam, di mana Sonia ditahan. Sesampainya di tempat persembunyian Bryce, kode pintunya ternyata sudah diganti oleh pemilik tempat itu. Saat Bryce mencoba membobol kuncinya, Darius membukakan pintu dari dalam. Bryce pun kaget. Kok bisa ya? Pengadilan sudah akan dimulai. Bryce hanya punya waktu 4 jam untuk tiba di situ dan membawa Darius. Bryce bilang bahwa dia memaafkan Russell. Russell marah-marah dong karena dia nggak merasa bersalah. Memaafkan apa? Tayo. Darius ternyata kabur. Bryce pun mencarinya. Sementara anak buahnya Dukovic juga bersiap-siap di lingkungan sekitar pengadilan mengantisipasi kemunculan Darius. Bryce menemukan Darius sedang membeli bunga tulip. Dengan diikuti oleh orang-orang Dukovic yang mau membunuhnya, tapi dengan sigap dilumpuhkan oleh Bryce tanpa Darius ketahui. Darius tetap jalan santai, meletakkan bunga di gedung seberang penjara sehingga Sonia dapat melihatnya. Ya, Sonia pun senang tentunya. Bryce ngomel-ngomel. Lagi gawat begini malah kirim bunga. Nggak bisa kirim pakai gosen apa nyet? Darius bilang, gua mesti nganterin sendiri karena mesti dihantarkan dengan cinta. Lalu Darius menasehati Bryce soal hubungannya dengan Russell. Bryce bilang, dia mesti melupakan kasus Kurosawa yang gara-gara Russell jadi berantakan. Darius ketawa. Gualah yang menghabisi Kurosawa, kata Darius. Bryce kesal dan mencubit Darius, lalu meninggalkannya. Lantas Bryce jajan limun di warung dan curhat sama abah-abah warungnya. Lalu Darius diserang habis-habisan oleh anak buah Dukovic. Karena kesal, Bryce pun membiarkannya saja. Namun akhirnya Bryce turun tangan juga. Kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun terjadi. Bryce membackup Darius yang sedang jadi target. Bryce di darat dengan motor dan Darius di sungai dengan speedboat. Namun Bryce tertangkap. Lantas diinterogasi dengan sadis, dipukuli dan disetrum. Lalu datanglah Darius menolong dan melumpuhkan para penyiksa itu satu persatu. Lalu menyelamatkan Bryce. Dalam perjalanan ke Den Haag, mereka ngobrol lagi soal Kurosawa. Bryce bercerita soal saat pertama kalinya bertemu dengan Russell. Di sebuah pemakaman klien Bryce yang meninggal karena serangan jantung. Russell ada di sana untuk menangkap adik dari klien Bryce tersebut. Jadi kacaulah pemakaman itu. Dan Bryce serta Russell tabrakan tanpa sengaja. Lalu kemesraan berlanjut. Waktu tinggal 1 jam lagi. Jika Darius tidak muncul, maka Dukovic dibebaskan karena kurangnya bukti. Bryce dan Darius masih terus berjuang menuju pengadilan. Ya, sambil tetap bertengkar. Bryce lantas telepon Russell dan minta maaf. Sambil dikejar oleh orang-orangnya Dukovic. Saat akan bilang kalau dia mencintai Russell, Bryce terlempar dari mobil. Keduanya terus menuju pengadilan dengan caranya masing-masing, sambil terus dikejar oleh orang-orang Dukovic.
Pada menit-menit terakhir, mereka berhasil sampai di pengadilan. Russell pun berterima kasih pada Bryce dan Bryce malah ngegombalin Russell. Darius pun memberikan kesaksiannya yang memberatkan Dukovic. Jadi Dukovic itu pernah menawarkan pekerjaan pada Darius untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dan ternyata Darius memiliki foto-foto pembantaian di sebuah desa, desanya Asimov. Itulah sebabnya saat Dukovic meminta Darius untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, Darius menolak. Karena ternyata Dukovic orang jahat menurut Darius, membantai sebuah desa tanpa ampun. Dukovic pun menjalankan rencana cadangannya untuk menyerang pengadilan itu dan berencana kabur. Maka kacaulah suasana pengadilan. Bryce tertembak oleh pelurunya Dukovic yang semula diperuntukkan untuk Darius. Dukovic pun kabur. Dan Bryce menyuruh Darius untuk menangkapnya. Dukovic lari ke atap untuk kabur dengan helikopter. Diikuti oleh Darius yang melumpuhkan pengawalnya satu persatu. Sampai akhirnya mereka berhadapan. Darius dan Dukovic. Lalu berakhirlah hidup Dukovic di tangan Darius. Bryce berbahagia bersama Russell. Dan setelah kabur dari penjara, Darius pun bisa berbahagia bersama Sonya.